فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada tafsir firman Allah Ta'ala wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu syaitan hanyalah memerintahkan kalian untuk kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya, walaupun dia mengklaim tahu tetapi Allah tidak memberikan ilmu padanya. Semuanya masuk di sini. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka masuk di dalam perkara tadi, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, di dalam syariatnya, atau ini berarti fa'ilnya yang mana? Ataukah al-qaul? Fayadkhulu fi dzalika al-qaulu. Masuk di dalam perkara tadi adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu di dalam syariatnya dan di dalam takdirnya. Mengklaim ini tidak Allah takdirkan. Oh, kita mampu merubah takdir Allah atau yang seperti itu. Ini juga masuk di dalam pembahasan ini. Maka barang siapa menyifati Allah bukan dengan sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri, atau disifatkan oleh Rasulnya, atau dia meniadakan dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, atau apa yang ditetapkan oleh Rasul, untuk yang Rasul, ya, atau apa yang untuk yang Rasul kali ini tidak disebut, atau dia menetapkan untuk Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya, maka berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Termasuk apa? Mengucapkan selamat hari Natal, selamat lahirnya anak Tuhan ini, anak Tuhan itu bicara tanpa ilmu. Karena Allah telah menetapkan dia tak punya anak. Dan kita sering membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Tahu-tahu kita mengatakan naudzubillah, selamat lahirnya Tuhan anak, selamat ulang tahun Tuhan anak, naudzubillah. Maka masuk di dalam pembahasan ini, dan ini kekufuran yang sangat besar yang hampir-hampir menyebabkan langit terbelah, gunung runtuh, dan bumi yaitu langit terbelah dan gunung-gunung itu hancur dan bumi terbelah. Kalau Allah tidak menjaga itu, niscaya semuanya sudah lenyap. Demikian pula barang siapa menyatakan bahwasanya Allah memiliki tandingan dan bahwasanya berhala-berhala itu mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah. Padahal setiap hari dia mengucapkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu-tahu menyatakan ada tandingan-tandingan, ada yang mendekatkan kepada Allah. Seperti apa? Keyakinan adanya para abdal yang menyampaikan hajat kita kepada wali kutub. Wali kutub menyampaikan hajat kepada Ghaus. Ghaus itu yang menaikkan kepada Allah Ta'ala. Protokolet yang sangat banyak sekali. Na'udzubillah. Ini bicara atas nama Allah tanpa ilmu, padahal sudah membaca Quran dan hadis. Demikian pula, maka sungguh dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah menghalalkan demikian, atau mengharamkan demikian, atau memerintahkan yang seperti ini, atau melarang yang seperti itu, tanpa basirah, tanpa ilmu dan keterangan, maka sungguh dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan juga orang yang mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan jenis dari makhluk ini untuk suatu alasan yang dia tentukan fulaniyah, tapi tanpa ada bukti
dari dia untuk yang seperti itu, maka dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Seperti ucapan orang-orang Rafidhah yang di Yaman mengatakan bahwasanya setiap ada satu bayi sayyid yang lahir, maka lahir bersamanya 12 orang-orang Qabili diciptakan untuk menjadi pelayan bagi bayi sayyid tadi. Ini bicara tanpa ilmu. Na'udzubillah. Semuanya diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah sesama makhluk. Dan termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah yang mana seseorang itu menakwilkan firman Allah atau sabda Rasulullah kepada makna-makna yang dibuat-buat sendiri oleh suatu kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat, dengan istilah-istilah sendiri yang mereka buat-buat. Lalu dia mengatakan sesungguhnya Allah menginginkan itu. Maka dohirnya titik sampai di sini. Maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu termasuk perkara yang diharamkan yang paling besar. Dan ini kalimat baik, ada min di sini. Jelas yang paling besar secara mutlak adalah kesyirikan. Walaupun kesyirikan sendiri adalah bagian dari bicara atas nama Allah tanpa ilmu, namun dari sisi jenisnya tetap jenis kesyirikan lebih besar dosanya daripada yang lain-lain, karena nas dari Quran wa sunnah mengisyaratkan demikian. Kalau sunnah bahkan menetapkan itu lebih baik daripada kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya bicara atas nama Allah tanpa ilmu itu dari sisi jenisnya lebih besar dosanya daripada syirik. Itu tidak betul. Sementara ayat yang di dalam surat Al-A'raf itu cuma menggunakan wawu atof, pakai wa saja. Ini tidak menunjukkan urut-urutan. Cuma Ibnul Qayyim berijtihad ini menunjukkan urutan. Baik. Tetapi yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini lebih tepat, yaitu min. Bicara atas nama Allah tanpa ilmu itu termasuk keharaman yang paling besar. Bukan keharaman yang paling besar secara mutlak, tapi termasuk. Dan yang paling menyeluruh, termasuk yang paling menyeluruh, dan itu betul. Karena setiap syubhat, baik syubhat yang ringan ataupun yang berat, semuanya masuk ke dalam bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan termasuk jalan syaitan yang paling besar, yang mana dia mengajak manusia ke situ. Maka ini semua adalah jalan-jalan syaitan yang dia mengajak manusia kepadanya. Syaitan dan para tentaranya mengajak ke jalan-jalan itu. Allah mengajak pada siratul mustaqim, sementara syaitan mengajak ke jalan yang ke kanan atau yang ke kiri itu, yang semakin menjauhkan dari jalan Allah. Dan mereka mencurahkan makar dan tipu daya mereka untuk menyesatkan para makhluk dengan apa yang mereka mampu, dengan seluruh kemampuan dan kecerdikan yang mereka miliki. Semua jenis ghazwul fikri masuk di sini. Semua jenis syubhat dan syahwat masuk di sini. Adapun Allah Ta'ala, maka dia itu memerintahkan kepada keadilan dan kepada kebajikan. Memerintahkan kita untuk menuju kepada keadilan dan kebajikan. Memerintahkan kita untuk memberikan sedekah kepada sanak kerabat. Dan melarang kita semua dari kekejian, kemungkaran, dan kezaliman. Jelas lain sekali antara menaati Allah dan menaati syaitan. Allah kalau ditaati maka hasilnya sangat bagus dari sisi kemaslahatan ada di situ dan kemadharatan tertolak, belum lagi pahala-pahalanya. Kalau syaitan justru membuat kita semakin sengsara, wallahul musta'an. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan dirinya sendiri. Dia ini menyertai dai yang mana dari dua seruan tadi, seruan ke jalan Allah ataukah seruan ke jalan syaitan. Baik. Dia termasuk dari golongan yang mana? Dari dua golongan tadi, Hizbullah ataukah Hizbus Syaitan. Apakah dia mengikuti seruan Allah yang mana Allah itu menginginkan untukmu kebaikan dan kebahagiaan duniawi dan akhirat, yang mana seluruh keberuntungan caranya adalah dengan menaati Allah, dan seluruh kejayaan itu ada di dalam pelayanan kepada Allah.
sholat, zakat, haji, puasa, itu semua kita dalam usaha melayani Allah Ta'ala dalam keadaan Allah tidak perlu kita, tapi ini untuk kebaikan kita sendiri. Dan segala jenis keuntungan ada di dalam muamalah kita, transaksi kita dengan zat yang memberikan nikmat, dengan kenikmatan yang lahir dan batin. Telah terbukti semua nikmat dari Allah. Baik, untuk apa kita bertransaksi dengan syaitan? Dia tidak memberikan kita kenikmatan satu biji dzarrah pun. Semua kenikmatan di tangan Allah. Untuk apa kita jual beli dengan syaitan? Sampai ma'ruf di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang yang memilih menjual dirinya kepada iblis atau kepada ya setan-setan itu, na'udzubillah. Bahkan ada sebagian sekte pendeta yang memilih itu demi mendapatkan kesaktian. Padahal setan tidak memberikan keuntungan apapun, semua keuntungan di tangan Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, yang mana dia, yaitu Allah Ta'ala, tidak memerintahkan kecuali kepada yang baik-baik dan tidak melarang kecuali dari yang buruk-buruk. Ataukah orang ini mengikuti seruan syaitan, yang mana syaitan itu adalah musuh manusia, yang mana dia ini menginginkan untukmu keburukan, berusaha dengan kerja kerasnya untuk membinasakanmu di dunia dan di akhirat. Segala urusan terkadang dibuat kacau, menjahit rusak, atau mungkin mencuci baju kacau, atau mungkin apalagi misalkan memasak pun muncul kesusahan, menulis pun kacau, dan seterusnya. Kerja ini itu ada gangguan. Ini bukan dari kezaliman Allah kepada hamba, tapi ini adalah tipu daya syaitan, berbuat jahat kepada manusia. Yang mana seluruh keburukan ada di dalam ketaatan pada syaitan, dan semua kerugian ada di dalam loyalitas kepada syaitan. Kalau seseorang setia pada syaitan, jangan berhayal syaitan kemudian memuliakan dia, bahkan semakin memperhamba dia dan mempermainkan dia, walaupun nampak punya kesaktian. Yang mana syaitan tidak memerintahkan kecuali kepada keburukan dan tidak melarang kecuali dari kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikun yang apabila mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang telah disebutkan sifatnya terdahulu, mereka membenci yang demikian itu. Ini masih rangkaian dari ayat yang ditafsirkan oleh beliau ya, 168 sampai 170. Berarti ini masih kelanjutannya. Dan mereka mengatakan banattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akan tetapi kami mengikuti apa yang telah kami jumpai ayah-ayah kami ada di atasnya. Maka mereka mencukupkan diri dengan mengekor kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang yang dekat aja, bukan yang seperti para nabi itu. Dan mereka merasa tidak perlu kepada keimanan kepada para nabi, cukup beriman kepada nenek moyang yang dekat-dekat. Tradisi yang sangat kuno yang justru betul malah tidak diambil, yaitu tradisi para nabi. Bersamaan dengan itu, maka nenek moyang mereka adalah orang yang paling jahil dan paling parah kesesatannya, karena tidak mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah syubhah, ini adalah kerancuan untuk menolak kebenaran. Sifatnya diakhirkan ya, syubhah wahiyah. Ini adalah kerancuan yang sangat lemah untuk menolak kebenaran. Selalu alasannya jangan menyelisihi nenek moyang, padahal lemah sekali itu dari banyak sisi. Di antara sisinya adalah nenek moyang yang mencipta itu siapa? Allah Ta'ala. Kenapa tidak mau ikut Allah? Allah yang lebih tahu tentang keberuntungan dan kemaslahatan daripada nenek moyang. Dan nenek moyang yang lebih tinggi, para nabi dan rasul, itulah nenek moyang yang sebenar kalau katanya ikut nenek moyang. Maka syubhat, kerancuan orang-orang tadi itu sangat lemah. Dan beliau mengatakan, maka ini adalah dalil tentang berpalingnya mereka dari kebenaran dan bencinya mereka dari kebenaran. Walaupun tak pernah mereka akan bilang saya benci kebenaran, tak akan. Mereka akan bilang cinta kebenaran, tapi
kebenaran adalah ikut nenek moyang katanya. Hakikatnya mereka berpaling dari kebenaran karena wahyu mereka tinggalkan demi nenek moyang. Dan ini sebagai dalil tidak insafnya mereka, tidak jujurnya, tidak adilnya mereka. Memang tidak adil, terbukti itu tidak adil. Seandainya mereka itu mendapatkan hidayah kepada kelurusan mereka, dan seandainya mereka mendapatkan hidayah kepada bagusnya niat mereka, niscaya kebenaran itulah yang menjadi niat dan menjadi maksud mereka, menjadi matlamat mereka. Sehingga kalau dapat kebenaran, mendapatkan kebenaran, mereka mengikutinya. Seandainya mereka adalah orang yang ikhlas dan niat baik, matlamatnya baik, terserah kebenaran itu munculnya dari nenek moyang ataukah dari orang yang baru lahir berikutnya. Karena kebenaran itu datang dari Allah, diketahui dari dalil-dalil, bukan dari semata-mata tradisi nenek moyang. Dan niscaya dia akan menjadikan kebenaran sebagai matlamat, sebagai tujuan dia, dan dia menimbang antara kebenaran itu dengan yang lainnya. Kemudian jelaslah bagi dia kebenaran secara pasti dan dia mengikutinya seandainya dia adalah orang yang insaf, orang yang adil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini masih dahnya sampai di sini. Ini tadi adalah tafsir dari walayah tadun, walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mau mengikuti hidayah. Selesai sampai di sini untuk inti dari ucapan Imam As-Sa'di. Kita ambil tambahan sedikit dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau di sini Imam Ibnu Katsir menggabungkan ayat 168 dengan 169 saja, berhenti sampai di situ. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan setelah menampilkan dua ayat tersebut, beliau mengatakan, lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu, tatkala Allah Ta'ala telah menerangkan bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, wa annahul mustaqillu bil khalq, dan bahwasanya Dia itulah yang bersendirian di dalam mencipta, tidak perlu Tuhan anak. Yang dikatakan mencipta langit dan bumi adalah Tuhan anak, kata banyak sekte dari Nasara. Atau demikian pula apa istilahnya itu, tidak perlu dewa pencipta untuk membantu Allah misalkan, tidak perlu itu. Dan tidak perlu adanya wali-wali kutub yang membantu untuk menumbuhkan tanaman, tidak perlu. Allah bersendirian di dalam mencipta. Terserah menciptanya itu secara langsung seperti apa? Nabi Adam dicipta dengan apa? Tangan Allah. Allah yang mencipta secara langsung, atau melalui perantaraan kalimat kun, atau terserah Allah melalui perantaraan malaikat Mikail yang menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Ini adalah dengan perantaraan, tapi tetap Allah yang mencipta segalanya. Karena Allah yang khaliqu kulli syai'. Tapi dengan secara langsung ataukah dengan perantara, tetap Allah lah yang menciptakan. Mulai syara'a yubayyinu annahu raziqu li jami'i khalqih. Mulailah Allah menerangkan bahwasanya Dialah pemberi rezeki untuk seluruh makhluknya. Termasuk rezeki adalah hujan. Maka kita mohon agar Allah memberikan kelembutan di dalam masalah itu, karena semua di tangan Allah Ta'ala. Jangan minta pada bomoh, tak ada gunanya. Fadzakara dzalika fi maqamil imtinan. Maka Allah menyebutkan itu di dalam posisi imtinan. Ini yang disebutkan oleh para usuliyun, bahwasanya ayat ke 168 ini adalah siaknya adalah siyakul imtinan. Polanya adalah pola memberikan kurnia, menunjukkan apa? Perintah kulu di sini adalah lil ibahah, bukan lil ijab, bukan mewajibkan, tetapi menunjukkan boleh, sila. Annahu abahalahum, iya, polanya pola ibahah, perintahnya itu bukan menunjukkan wajib, tapi boleh, sila. Abalahum ayyakulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halala. Dia memperbolehkan untuk mereka memakan dari apa saja yang ada di bumi di dalam keadaan halal, selama keadaannya itu halal. Minallahi thayyiban,
dari Allah, dan keadaan yang kedua adalah dia itu baik, makanan yang baik. Mustataban fi nafsih, yaitu terasa sedap di dalam jiwa orang tadi. Walaupun untuk orang lain tidak sedap, tak mengapa, tidak diwajibkan. Mungkin sebagian orang suka budu, yang lain tak suka, tak wajib memakan budu itu untuk dia. Tapi ini boleh, terserah. Ghairu dharrin lil abdan, tidak membahayakan badan. Orang yang mampu memakan ikan buntal dengan aman nggak masalah, tapi yang khawatir nanti terkena racun, maka menghindar. Wala lil uqul, dan tidak pula membahayakan akal. Kalau membahayakan akal berarti tidak boleh, karena ini termasuk daruriyatil khamsah, yaitu keselamatan akal. Wa nahahum anittiba'i khutuwatis syaitan, dan Allah melarang mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahia taraiquhu wa masalikuh, yaitu jalan-jalan dan rute yang dia tempuh. Rute ya, kalau Indonesia bilang rute, road. Fima adalla atba'ahu fih, di dalam perkara yang di situ dia menyesatkan pengikutnya, bukan membimbing malah menyesatkan. Min tahrimil bahairi wasawaibi wal wasail, ini untuk masa jahiliyah dulu, mengharamkan unta-unta yang mereka syaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Padahal ini semuanya adalah halal, tapi mereka sia-siakan sampai mati. Jejak. Iya, jejak ya, Pak. Kemudian wanahwiha, dan yang seperti itu. Berarti apa? Ini adalah bid'ahnya orang-orang jahiliyah. Maka seluruh kebid'ahan itu memang jejak dari syaitan, langkah dari syaitan untuk menipu kita. Mimma kana zayyanahu lahum fi jahiliyatihim, dari perkara-perkara yang dulu diperindah oleh syaitan di dalam masa jahiliyahnya orang-orang itu. Dianggap indah padahal ini justru buruk. Baik, maka tak ada gunanya bilang ini kan baik, ini kan baik, sementara Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan itu. Baik untuk engkau, tetapi ini adalah tipu daya dari syaitan, menganggap baik sesuatu yang Allah dan Rasulnya menilai itu buruk. Seandainya itu baik, pasti Allah dan Rasulnya telah mengajarkan itu. Kama fi hadis yang Iyad ibn Himar al-Mujasyi'i alladzi fi sahih Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, inna kullama amnahuhu ibadi fahuwa lahum halal, sesungguhnya segala sesuatu yang aku kurniakan kepada para hambaku, maka dia halal untuk mereka. Inilah hukum asalnya, segala sesuatu yang Allah berikan, fasiliti yang ada itu halal. Wa fihi, dalam hadis itu juga Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku dalam keadaan hunafa, yaitu condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Fitrahnya selalu cinta pada kebenaran, menolong kebenaran. Inilah fitrah asalnya, dan membenci kebatilan. Faja'athumus syayatin, lalu mereka didatangi oleh para syaitan. Fajtalathum an dinihim, lalu syaitan itu yang mengambil atau merampas atau menyambar mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu para syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Intinya menyelisihi syariat. Boleh jadi bentuknya adalah sebaliknya, menghalalkan apa yang aku haramkan. Ini sekitar contoh. Amalan syaitan jelas banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam.